Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, dipertemukan pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tidaklah di antara kita akan mendapatkan keyakinan saat malakul maut berjumpa dengan seorang hamba, maka dia akan tahu apakah dia mendapatkan kebaikan di akhirnya atau keburukan pada akhirnya. Kebaikan di akhir hidup itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Adapun keburukan di akhir hidup manusia itulah yang dinamakan su'ul khatimah. Maka kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk mempersiapkan diri dengan cara mengabdi kepada Allah sampai datang saatnya, saat di mana kita yakin Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah hingga datang al-yakin, yaitu yang diyakini. Perintah untuk mengabdi, menyembah, mentauhidkan Allah sampai datang kematian. Karena saat kematian itulah manusia yakin di mana dia akan kembali, di surgakah atau di nerakakah. Sekalipun kita tidak mengetahui akhir dari perjalanannya seorang yang masuk ke dalam neraka, apakah dia kekal di dalamnya ataukah dia sementara
memasukinya. Yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka yang kekal di dalamnya adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang tidak membawa tauhid saat kematiannya. Maka kematian itu merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi pada setiap manusia, dan tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya, di manakah datangnya. Tidak seorang pun mengetahuinya. Seandainya seseorang mengetahui hanya tempatnya saja, maka mungkin manusia akan menghindari tempat itu. Sekalipun dia tidak mengetahui waktunya, tapi ketika seseorang mengetahui di mana tempat dia meninggal, maka selamanya manusia tidak akan mendatangi tempat itu. Kalau tahu manusia bahwa malakul maut akan menjumpainya ketika dia di masjid, maka bisa jadi manusia akan menghindar masjid. Kalau seandainya manusia tahu bahwa malakul maut itu akan mencabut nyawanya saat dia berada di kamar mandi, maka selamanya dia akan menghindari kamar mandi. Kalau seandainya dia tahu bahwa malakul maut itu menjemputnya, mendatanginya saat dia berada di tempat tidurnya, maka manusia akan menghindari tempat tidurnya. Sekalipun dia tidak mengetahui waktunya, maka tegas, orang yang tidak mengetahui tempatnya pasti tidak mengetahui waktunya. Sehingga cukup bagi Allah bahwa di mana kita mati itu tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa kunci yang gaib itu ada 5. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 545 versi KBC, coba dicek. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, apa katanya? Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Kunci yang gaib ada 5. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Apa yang dimaksud dengan yang gaib itu? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah SWT. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Itulah hakikat yang gaib. Kadang gaib bagi kita, tapi tidak gaib bagi jin. Maka alam jin gaib bagi manusia, tapi bagi jin tidak gaib.
Kadang gaib bagi manusia dan gaib bagi jin, tapi bagi malaikat tidak gaib. Maka alam malakut gaib bagi manusia, gaib bagi jin. Tapi bagi malaikat tidak gaib. Tapi hakikat yang gaib itu adalah manusia tidak tahu, jin tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Makanya Nabi mengatakan la ya'lamuha, tidak ada seorang pun yang tahu illallah, kecuali Allah. Apa saja 5 perkara tersebut? Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungannya. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu bayi atau apa saja yang ada di dalam kandungan. Sekalipun manusia pandai mencipta sebuah alat untuk mendeteksi, namanya USG. Sudah berapa dimensi? 5 dimensi. Tapi itu pun hanya mendeteksi fisik, tidak bisa mendeteksi karakter dan sifat bayi tersebut. Apakah nasibnya baik ataukah buruk. Tidak bisa mendeteksi penyakit apa yang kelak dideritanya. Hanya bisa menetapkan, oh ini laki, oh ini perempuan. Itu pun sering salah. Katanya laki, ternyata perempuan. Katanya perempuan, ternyata laki. Itu baru 2 jenis kelamin. Bagaimana kalau Allah membuat 10, 15 jenis kelamin? Yang ketiga, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Kalau yang pertama, apa yang akan terjadi. Kalau yang ketiga tadi, apa yang akan dikerjakan. Yang keempat, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan yang kelima, tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. Wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan akan turun. Maka di mana seseorang menjumpai ajalnya, yang tahu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sejalan dengan firman Allah surah Luqman 31 ayat 34. Kata Allah Jalla wa Ala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui
dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Kalau tidak tahu tempatnya, pasti tidak tahu waktunya. Maka dipersilahkan manusia untuk bersiap-siap, karena kematian itu pasti datang, cepat atau lambat dia akan datang tepat waktu, tidak ada penundaan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf pada ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Iya. Kalau memajukannya saja tidak bisa, apalagi memundurkannya. Karena memajukan itu lebih mudah daripada mengundur. Kalau mengundur berarti bisa jadi dia harus negosiasi dengan malaikat. Kat, cok saiki po benai. Mestinya kalau memajukan lebih mudah, karena orang bisa bunuh diri. Tapi sungguh pun orang yang bunuh diri itu bukan berarti dia telah memajukan takdirnya. Tidak ada orang yang bisa memajukan takdirnya atau mendahului takdir, nggak ada. Sehingga dia bisa memilih saatnya dia mau mati. Ketika mendengar hadis Nabi, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu, yang mati fi lailatil jumu'ah, pada malam Jumat, au yaumal jumu'ah, atau hari Jumat, illa waqahu Allahu min adzabil qabri, melainkan orang itu akan dipelihara oleh Allah dari azab kubur. Sekalipun tahu saat yang paling bagus untuk mendapatkan kematian yang baik hari Jumat, malam Jumat, nggak bisa kemudian orang memajukan kematiannya. Rek, engkau bengi malam Jumat, rek. Apa Mbah? Ya aku kepingin mati. Aku patenono. Terus ya apa caranya Mbah? Ya patenono aku. Nggak bisa. Maka orang yang bunuh diri pun itu Allah sudah tetapkan saat itulah kematiannya. Waktunya, tempatnya, dan sekaligus cara dia mati ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Orang yang bunuh diri itu yang memang begitu Allah menetapkan cara akhir hidupnya. Ono sing ngombe daikon, racun. Ono sing kendak, apa kendak? Gantung diri. Ono sing nubruk nang sepur. Koru sampean. Sekalipun demikian tetap itu saat kematiannya. Tidak ada orang mendahului takdirnya. Tidak ada orang memajukan kematiannya. Wala yastaqdimun.
tidak bisa dimajukan walau sa'ah, walaupun hanya sedetik. Ya, baik. Tolong dicek materi ini sudah atau belum? Sudah kan? Baik. Maka tentu kita berharap mendapatkan akhir yang baik. Tidak ada akhir yang baik kecuali husnul khatimah. Maka persiapkan diri untuk di akhir yang baik. Bagaimana caranya? Pertama, memantapkan tauhid. Tauhid kita dimantapkan, dikokohkan, jangan sampai goyah. Karena kematian yang indah itu adalah kematian yang membawa iman, membawa Islam. Kematian yang indah itu apabila kita mampu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya kalimat yang diucapkannya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Nah ini diperintah kita untuk mempersiapkan diri dengan iman, dengan tauhid. Yang paling sederhana, matilah sebagai seorang muslim. Kata Allah dalam surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk memelihara takwa. Karena ketakwaan ini bekal yang paling baik untuk dibawa menuju ke kampung akhirat, menghadap kepada Allah Qadi Rabbul Jalil yang akan menghakimi, mengadili semua di antara kita. Takwa. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa dalam arti taat, syukur, dan ingat. Taat, syukur, dan ingat. Kata Abdullah bin Mas'ud, takwa adalah ayyuta'allah wa la yuqsa. Kau taati Allah, tidak kau durhakai. Wa ayyushkara wa la yukfar. Kau syukuri Allah, tidak kau kufuri. Dan takwa itu wa ayyuzkara wa la yunsa. Kau ingat Allah, tidak kau lupakan. Taat, syukur, dan ingat. Maka derajat ini merupakan tertinggi setelah seorang itu menjadi seorang muslim. Ketika Allah perintahkan kita mati sebagai seorang muslim yang taslim, tunduk, patuh, maka diperintahkan pula kita mempersiapkan bekal. Yang bekal itu merupakan martabat kedudukan tertinggi di dalam agama kita, yaitu ihsan. Itulah derajat tertinggi.
Kemudian yang kedua, berbekal amal saleh. Karena amal soleh inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Keselamatan pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, dan yang ketiga dalam kehidupan akhirat. Amal saleh. Apakah amal saleh itu? Amal yang didasarkan atas ilmu, amal yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita, tidak ngawur, membuat aturan sendiri, tidak yang tidak ada diada-adakan, yang tidak dituntunkan dianggap sebagai tuntunan. Itu berarti amal yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Setelah iman, tauhid, baru amal saleh. Kata Allah dalam surah An-Nahl 16 ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soli, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Man 'amila salihah, barang siapa mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang yang beriman, orang mukmin. Jadi tidak sekedar muslim tapi mukmin. Artinya akidahnya benar, bersih dari kesyirikan, kekufuran, penyakit-penyakit akidah, khurafat, takhayyul. Ini bekal yang paling utama sebelum amal soleh. Bahwa amal soleh itu harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah dengan benar, tidak menyimpang. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana memahami malaikat dengan pemahaman yang benar. Demikian pula memahami kitab-kitab Allah, termasuk khususnya Al-Quran. Keimanan kepada kehidupan akhirat, keimanan kepada takdir Allah, tidak boleh menyimpang. Barulah kemudian dihiasi dengan amal saleh, ibadah ma'dhah atau ghairu ma'dhah. Demikian pula amal soleh yang lainnya, baik itu ibadah secara umum atau secara khusus. Maka Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup di dunia ini diberikan kebaikan oleh Allah, kehidupan yang baik di dunia. Baik tidak harus kaya, tidak harus banyak harta Bapak Ibu, tapi kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang selalu dihiasi dengan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah. Karena dengan itulah dia mendapatkan kenikmatan. Kemudian
Allah akan berjanji diberikan pahala yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan membalasnya dengan pahala bi ahsani, yang lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Apa yang lebih baik itu? Al-jannah, surga. Mulai saat dia masuk alam kubur sudah diperlihatkan surganya. Bergembiralah dia. Maka alam kubur ini penentuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang selamat dari alam kubur, mendapatkan kabar gembira, maka masa-masa waktu sesudahnya itu ringan, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Coba dibuka Ibnu Majah, Tirmizi 2308. Dicek. Tentang Utsman ya. Utsman bin Affan. Hani Maula Utsman. Iya. Hani. Silakan. Hanat menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Hisham bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bahir menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar Hani, mantan budak Utsman, mengatakan bahwa Utsman jika berdiri di atas kuburan, dia menangis hingga jenggotnya basah. Jenggotnya basah dengan air mata. Karena begitu dahsyatnya Utsman ibn Affan menangis ketika melihat kuburan. Maka Hani, mantan budak Utsman ini mengingatkan. Apa katanya? Lalu ada yang berkata kepadanya, ketika surga dan neraka diingatkan kepadamu, kamu tidak menangis. Akan tetapi kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Dia atau Utsman mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Innal qabra awwalu manazil. Sesungguhnya kubur itu adalah terminal pertama, kedudukan atau titik pertama, awwalu manazilil akhirah, yakni terminal pertama kehidupan akhirat, sebelum orang itu benar-benar dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Maka apa katanya? Nabi bersabda, jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat darinya, maka saat waktu sesudahnya akan lebih mudah daripadanya. Siapa yang selamat dari kubur ini, maka kehidupan sesudahnya, kehidupan akhirat, perjalanan yang panjang, mulai dari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, dihisab, ditimbang, disirat, semua akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di mana penentuannya? Alam kubur. Sebaliknya, apa kata Nabi? Jika dia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan darinya. Faman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat, lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min, maka saat sesudahnya akan lebih dahsyat, lebih mengerikan. Maka kita diperintah untuk bersiap-siap memasuki alam kubur dengan sukses menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau kita sudah mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir,
maka kita insya Allah perjalanan selanjutnya itu akan dimudahkan oleh Allah. Sebelum masuk ke dalam kehidupan akhirat, alam barzah inilah alam di mana seseorang juga akan mendapatkan nikmat. Ruh ini bisa jadi ditempatkan di tempat yang indah, di antaranya Sidratul Muntaha. Bahkan ada ruh-ruh yang ditempatkan di surga. Minimal ruh itu mendapatkan nikmat, dia disuruh tidur hingga saat datangnya kiamat. Enak nggak turun? Enak nggak? Enak. Turu pengajian aja enak. Apa menek turu nang kuburan? Ya kan? Karena tidur yang paling nikmat itu tidur saat khutbah Jumat. Betul nggak? Pernah merasakan? Bukan pernah lagi, Pak, langganan. Nah, kita di alam barzah kalau dapat nikmat itu minimal adalah apa? Disuruh tidur. Maka kalau di saat memasuki alam barzah dapat nikmat, sesudahnya akan nikmat. Ini sebagaimana kata Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita, siap-siap kalian untuk menjadi calon penghuni kubur. Nabi SAW mengatakan, buka Tirmidzi 2333. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, apa katanya? Suatu ketika Rasulullah memegang sebagian tubuhku dan bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hiduplah di dunia ini seolah-olah dirimu adalah orang asing atau seorang musafir. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya, jadilah kalian di dunia ini gharibun, ka'annaka gharibun, seperti orang asing. Atau seperti apa? Lanjut. Orang asing atau seorang musafir. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang dalam perjalanan. Pertama, seperti orang asing. Kedua, seperti musafir. Dan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapkanlah dirimu sebagai penghuni kubur. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar lalu berkata kepadaku, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu berbicara tentang dirimu di sore hari. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Jika kau berada di pagi hari, jangan kau katakan tentang dirimu di sore hari. Artinya kita jangan sampai banyak tulul amal, panjang angan-angan. Sebaliknya, jika dirimu sedang berada di sore hari, maka janganlah membicarakan dirimu di pagi hari. Idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Jika kau berada di sore hari, jangan kau bicarakan tentang dirimu yakni di pagi harinya. Belum tentu kau masih ada di pagi hari besok. Belum tentu namamu masih Abu Jundi besok. Mungkin hari ini Abu Jundi, besok dia disebut mayit. Terus, gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. khud sihataka qabla saqamik.
Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. wa hayataka qabla mautik, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Terus, sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai Abdullah. Innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan, karena kau tidak tahu, hai Abdullah, hamba Allah, siapakah namamu besok. Kita tidak tahu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita diperintah untuk bersiap-siap dengan bekal, karena musafir itu butuh bekal. Dan orang asing itu pengen pulang. Musafir itu tidak pengen berlama-lama di jalan. Dia pengen pulang ke negeri kampung halamannya. Di mana kampung halaman Bapak Ibu kita? Al-Jannah, surga, Jannatul Ma'wa. Maka bekal yang harus dibawa, sebagaimana musafir membawa bekal, akidah yang bersih, amal saleh yang didasarkan atas tuntunan dan ilmu. Lantas hiasilah, bukan hanya dengan amalan-amalan yang wajib, tapi juga amalan-amalan yang sunnah. Di antara amalan-amalan yang sunnah yaitu apa? Hiasi dengan amalan yang dapat meningkatkan kita kepada derajat yang tinggi. Di samping dengan amal soleh itu, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Salat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, sedekah menghapus dosa, bahkan wudhu pun menghapus dosa. Karena secara otomatis amalan-amalan ibadah itu akan menghapus dosa-dosa, yaitu dosa-dosa kecil kita. Dan untuk dosa besar wajib dihindari. Kalau seandainya terjadi, wajib segera ditobati. Maka di samping itu, jangan lupa dengan amalan-amalan yang dapat menjadikan kita ini meraih husnul khatimah dengan tauhid dan amal soleh. Di antara amalan-amalan sunnah yang dapat menjadikan kita mendapatkan akhir yang baik dalam hidup ini, mati dalam kondisi husnul khatimah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Tirmizi nomor 3233. Kebalikannya tadi. Kalau tadi 2333, ini 3233. Silakan. 3233. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Atani lailata atin lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku Allah mendatangiku dalam keadaan yang indah, keadaan yang sangat baik. Tapi kata Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas berkata, apa katanya? Aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Iya. Ibnu Abbas menekankan bahwa apa yang disampaikan dalam hadis ini itu terjadi pada Nabi saat beliau fil manam, dalam kondisi tidur. Kalau dalam kondisi tidur, kemudian Nabi SAW melihat atau didatangi, berarti saat itu mimpi. Yang pertama, ingat, yang perlu difahami bahwa mimpi Nabi itu adalah wahyu. Yang kedua yang harus difahami bahwa Nabi itu tidur, matanya terpejam, tapi hatinya tidak
Tidak tidur. Tidur. Kebalikannya kita. Moto melek, hati turu. Kalau Nabi enggak, matanya terpejam, hatinya tidak tidur. Itu khusus untuk Nabi. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa katanya? Hai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Hal tadri fi makhtasimul mala'ul a'la? Apakah kau mengetahui apa yang menjadi perdebatan malaikat? Malaikat itu tukaran. Malaikat itu kalau bertengkar apa? Cuman apa? Hanya kaono malaikat kepuk-kepuan. Berdebat ini, bertengkar. Maka Nabi menjawab apa? Beliau bersabda. Beliau bersabda. Apa sabdanya? Aku menjawab tidak tahu. La adri, aku tidak tahu katanya. Setelah Nabi mengatakan aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Allah Jalla wa Ala, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara dua bahuku atau tengkukku. Yadahu baina katifayya. Lantas Allah meletakkan tangannya di antara kedua bahuku, di belakang diletakkan tangannya Allah. Ahlus sunnah wal jamaah harus memahami bahwa Allah memiliki sifat. Ada sifat dzatiyah, ada sifat af'aliyah. Dan dalam memahami sifat-sifat ini harus dengan kaidah-kaidah. Ada 4 kaidah. Laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan sifat itu. Sebagaimana Jahmiyah meniadakan seluruh sifat. Sebagaimana Asy'ariyah meniadakan sebahagian sifat. Hanya diimani, diakui sebagian saja. Cukup berapa? 20. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani seluruh sifat Allah. Padahal sifat Allah itu lebih dari nama-namanya. Kalau nama-nama Allah berapa jumlahnya? 99. Maka sifat-sifat Allah lebih dari itu. Bahkan kata para ulama, nama-nama Allah sendiri itu lebih dari 99. Apalagi sifat-sifatnya. Maka tidak boleh mentaktil, meniadakan sifat-sifat Allah, baik seluruhnya atau sebagian. Kaidah kedua, laisa lahu ta'wilun. Tidak boleh mentakwil artinya, dipalingkan dari arti sebenarnya. Yang ketiga, wala tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Jalla wa Ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang keempat, wa laisa lahu takyif. Tidak boleh menanyakan hakikatnya. Sebesar apakah, berwarna apakah, berbentuk bagaimana sifat Allah itu, baik zatnya, wajahnya, tangannya, kakinya, betisnya, jari jemarinya. Itu adalah sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, termasuk di sini disebutkan sifat apa di sini? Fawadda'a yadahu, dan Allah meletakkan tangannya. Jangan kau serupakan, jangan kau palingkan artinya, jangan kau tiadakan, sekalipun niatmu bagus. Untuk apa? Membersihkan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Tapi jangan salah cara. Kadang tujuan baik tapi caranya salah. Setelah itu apa yang terjadi? Lanjut. Hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua susuku atau dadaku. Hatta wajadtu bardaha baina syaddayya.
hingga aku merasakan betapa dinginnya tangan Allah itu sampai tembus ke dadaku. Atau susu. Lanjut. Beliau bersabda, ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Setelah itu Nabi mengetahui. Fa'alimtu, kata beliau, ma fis samawati wa ma fil ardi. Aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi setelah disentuh oleh tangan Allah tadi itu. Kemudian Allah SWT berfirman lagi. Lantas Allah bertanya yang kedua kalinya. Apa katanya? Hai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Hal tadri fi makhtasimul mala'ul a'la. Apakah kau tahu apa yang menjadikan malaikat tinggi itu, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu berselisih? Barulah Nabi kemudian menjawab. Aku menjawab, iya. Naam, iya. Apakah itu? Beliau bersabda tentang kafarat. Fil kafarat, yaitu tentang kafarat. Apa kafarat? Penghapusan dosa. Kafarat adalah penghapusan dosa. Kemudian Nabi menyebutkan apa saja di antara kafarat itu. Lanjut. Kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Al-kafarat, penghapusan dosa atau kafarat itu apa? Al-mukthu fil masajidi ba'da salawat. Berdiam diri, duduk di masjid setelah melaksanakan sholat fardu. Ojo lamcing, salam pelencing. Duduk dulu. Perintahnya apa? Zikir. Kalau perlu ditunggu sampai sholat berikutnya. Itulah ar-ribat. Berjaga-jaga di garis perbatasan antara negeri kafir dan negeri muslim. Itu namanya ar-ribat. Dan salah satu yang dianalogkan atau disamakan dengan ar-ribat, menjaga waktu sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Kira-kira sing isok sholat apa? Maghrib sampai isya, subuh sampai zuhur. Bisa nggak? Bisa nggak? Nek kon nyambut gawe dipecak bosmu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau antum pas umroh, bisa nggak? Di Masjidil Haram, mulai subuh sampai zuhur, bisa nggak? Bisa. Ternyata kok bisa? Karena tak kerja. Berarti enak nang kono apa nang kene? Enak kono. Ya. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah duduk berdiam di masjid? Yang kedua, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Iya. Yang kedua yakni apa? Al-masyu, berjalan alal aqdam, dengan kaki, ilal jamaah, menuju kepada sholat jamaah. Kemana sholat berjamaah? Di masjid. Itu penghapus dosa. Kemudian yang ketiga, dan menyempurnakan wudhu di waktu-waktu tidak disukai terkena air. Wa isbaghul wudhu fil makari, menyempurnakan wudhu di saat yang tidak disukai. Maka Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik, mati dengan baik, dan dia bersih dari segala dosa seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Iya. Nabi mengatakan, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu, asya bi khairin, dia akan hidup di dunia ini dengan baik. Famata bi khairin, dan mati pun baik. Mati baik ini mati yang gimana, Pak? Husnul khatimah. Nek kepengin husnul khatimah, telu iku lakonono. Di samping akidah yang benar, amal soleh yang dilakukan, ini jangan dilupakan. Ini hiasan seorang mukmin.
berjalan ke masjid, menunggu waktu sholat, dan menyempurnakan wudhu. Di saat-saat kita tidak suka dengan dinginnya air. Bahkan kata Nabi, wa kana min khati'ati kayaumi waladathu ummuh. Dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi baru keluar dari rahim ibunya. Kemudian apa kata beliau? Lalu Allah SWT berfirman, Apa firman-Nya? hai Muhammad, Ya Muhammad, apabila engkau selesai melakukan salat, idza shallaita, maka ucapkanlah, faqul, ya Allah, Allahumma, sesungguhnya aku memohon kepadamu inni as'aluka dapat melakukan segala kebajikan, fi'lal khairat, meninggalkan segala kemungkaran, wa tarkal munkarat, dan mencintai orang-orang miskin. wa hubbal masakin. Apabila engkau mengendaki siksa dunia terhadap hamba-hambamu, maka jemputlah aku menemuimu tanpa siksa. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Jika engkau menghendaki siksa pada suatu kaum, maka jemputlah aku kepadamu wahai Allah, wafatkan aku wahai Allah, ghairu maftun, tanpa disiksa. Wong kena musibah macam-macam, sampean awake dhewe selamat. Ini baca doanya. Wis hafal apa durung? Halo. Allahumma inni as'aluka. Ayo. Nek gak ketok rungokno wae, ikuti. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Berarti kita ini minta kepada Allah supaya dimudahkan beramal soleh dan meninggalkan kemungkaran, dan juga cinta kepada orang-orang miskin. Nang wong melarat iku kudu cinta rek. Ojo benci nang wong melarat. Kadang-kadang kita ini apa istilahnya, Pak? Dengan orang melarat itu apa? Duduk geting apa? Alergi apa? Nanti lah ono pilih lah. Obatnya ini doa kepada Allah supaya kita cinta kepada yaitu orang-orang miskin. Kalau Nabi lain lagi lah, Nabi itu malah berdoa supaya minta menjadi orang miskin. Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Itu Nabi malah. Sampai gurung iso nyoba donga iki, monggo silakan dikai melarat temen kon. Tapi kalau memang kau berdoa seperti ini, Allah tidak menakdirkan miskin, tidak akan miskin. Jangan khawatir. Aku pengen ngikuti sunnah Kanjeng Nabi ndonga ngono, aku pengin, monggo.
Tapi ngolek dikai temen, ojo siap. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan ya tidak. Tapi cukup dengan berdoa itu sudah pahala buat kita. Kita diperintah untuk cinta paling tidak kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, lanjut. Tentang derajat. Inilah hiasan seorang mukmin sebagai bekal kematiannya. Apa itu? Saat itu Rasulullah SAW juga bersabda. Apa sabda beliau? Sedangkan hal-hal yang dapat mengangkat derajat, wad-darajat, derajat adalah menyebar atau mengucapkan salam, ifsya'us salam, memberikan makan, wa it'amut ta'am, dan salat di waktu malam saat manusia tertidur pulas, wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Ada 3, sama seperti sebelumnya. Yang pertama, ifsya'us salam. Ini hiasan seorang muslim. Tebarkan salam, tebarkan perdamaian. Wa it'amut ta'am, beri makan siapapun. Ojo pele-pele nek ngei makan. Melarat dikei, suge yo dikei. Orang lapar dikasih, orang yang kenyang ya gak dipangan. Ya mungkin buat nanti. Saat itu dia kenyang, 3 jam lagi lapar gak? Kadang-kadang wis wareg ya sik nggawa sego. Boleh gak? Kayak apa? Gaengku. Boleh gak? Boleh. Aja ngresula. Kon niku wis mangan 2 piring ngono sik nggawa. Biarkan. Mungkin gaengku. Dia tahu kalau nanti nggak ada makanan, kali duit. Itu termasuk it'amut ta'am. Bisa saat itu, bisa nanti. Dan yang terakhir di situ apa? Salat malam. Ketika manusia tidur berarti salat apa Bapak Ibu? Tahajud. Inilah termasuk bekal kita untuk meraih apa? Husnul khatimah. Karena Nabi mengatakan hidupnya baik, matinya baik. Inilah sebagai persiapan kita menghadapi kematian. Makanya nek wis umur di atas 60 ya. Wis nek iso cedek-cedek apa? Masjid, nang masjid melaku. Kemarin nang masjid gak muli ngenteni salat berikutnya. Dalam rangka apa? Mencari peluang. Peluang untuk apa? Husnul khatimah. Kalau meninggalnya di masjid lumayan nggak? Lumayan nggak? Timbangannya nang warkop. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, silakan. Seperti biasa saya beri waktu untuk tanya jawab. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Hadis itu peringatan buat kita agar kita ini tidak tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merencanakan. Seseorang itu boleh merencanakan. Apalagi tadi dalam hadis yang sama, di hadis itu sendiri Nabi mengatakan udda nafsaka. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Berarti merencanakan atau tidak itu? Cuman apa? Udda nafsaka min ahlil kubur. Persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Artinya apa? Persiapan, perencanaan, planning yang paling utama adalah apa? Menjadi ahli kubur. Dan itulah orang yang akyas, orang yang cerdas.
Orang yang cerdas itu orang yang apa? Mempersiapkan diri untuk kematiannya. Coba 3464 kalau tidak salah. Orang yang cerdas itu. Tirmizi. Ibnu Majah. Bukan. Baik. 3454 afwan, bukan 3464, 3454. Dari Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Apa katanya? aku sedang bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, Apa katanya? wahai Rasulullah, Ya Rasulullah, orang mukmin bagaimanakah yang paling baik? ayyul mu'min afdal? Orang mukmin yang bagaimana yang afdal, yang paling baik itu? Beliau menjawab, Apa jawab beliau? orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Iya, ahsanuhum khuluqan. Orang yang baik akhlaknya di antara mereka. Itulah orang yang baik. Mukmin yang paling baik yaitu akhlaknya yang baik. Yang kedua, Ia bertanya lagi, orang mukmin bagaimanakah yang bijak? iya, ayyul mu'min akyas. Mukmin yang bagaimanakah yang cerdas atau bijak? Apa kata beliau? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Ahsanuhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang paling baik. Karena Nabi sendiri memerintahkan, aksiru, perbanyaklah dzikra hadzimil ladzat, mengingat yang dapat memutus kelezatan, waqati'us syahawat, memutus keinginan-keinginan, yakni al-maut, kematian. Diperintah kita memperbanyak mengingat mati. Itu bagian dari persiapan, Pak. Bagaimana cara mengingat mati, Pak? Halo? Satu, ziarah kubur. Berarti kudu metu sampean. Makanya perlu keluarga itu diajak rekreasi, duduk nanggone Cimori, duduk. Sekali-sekali itu nangku kuburan. Dalam rangka apa? Melaksanakan hadis sunnah Nabi, mengingat kematian. Ma, ayo nanti melo arek-arek jak. Duh, kok nang kene ya? Iya. Kene bakal dikubur. Diingat. Pernah Pak ngajak keluarga ke kuburan, Pak? Halo? Loh, sampean cari. Nabi kan memerintahkan, ya kan? Fazurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Kata Nabi kan begitu kan? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Ojo kuliner tok. Ayo mangan nang ndi? Rono ya. Mangan rono, mangan rene. Jangan nang kuburan. Nanti antum ditanya bagaimana menerapkan syariat Allah, sunnah Rasulullah. Hadis tersebut sudah kau praktekkan nggak kepada keluargamu? Ditanya sama Allah itu. Setiap ayat ini akan ditanya oleh Allah. Setiap hadis Nabi ini tentang sesuatu akan ditanya, diminta bertanggung jawab. Walaupun hanya sekali. Apalagi caranya supaya kita mengingat mati? Halo? Menjenguk orang sakit. Apa? Iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Wis seru wong lara, ya Allah. Si fulan piye gagahe ya Allah. Saiki karek balong dibungkus kok. Mulih. Awak dhewe kan. Nah, ya kan?
Jeng orang sakit. Kan tetap keluar kan. Terus di rumah, kira-kira mengingat mati kalau di rumah gimana? Aduh. Siapkan kafan untuk kita. Siapa di sini yang sudah menyiapkan kafan? Ngaco. Kau no, mati mati kok. Saya sudah menyiapkan kafan. Saya ada di rumah itu 5 kotak. Tapi bojoi tambah, anaknya tambah, durung sing liyane. Tapi untuk saya sudah. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Oh, ini dalam rangka apa? Ingat mati. Jadi nek melebu buka lemari, lu kafan kulis. Orang kalau lihat kafan itu gimana? Gemeter. Halo. Gemeter. Gemeter. Itu cara mengingat mati. Salafus saleh dulu bukan hanya kafan, Pak. Gali kuburan, Pak. Nang omahe dikedhok persis kuburan. Engko apa? Ya apa ngrasakno nang kuburan mlebu, Pak. Petenge kaya ngene rek. Itu cara untuk mengingat mati. Ya ada yang seperti itu tapi ekstrim ya kan? Iya, ekstrim kalau seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu cara yang membuat hatimu jadi lembut, tidak keras. Karena kadang kalau orang sudah lupa mati, mekiti, wal beget. Orang kalau lupa mati, tapi kalau orang ingat mati itu, masya Allah, sama orang itu baik, karena ingat akhirat. Wong nek mati diselip sit, apa kira-kira? Sampean dipotong numpak mobil sama motor, eling mati, ya apa kira-kira? Meso nggak? Pak. Meso nggak? Enggak usah. Dilus. Arep mangap pisan. Dilus-lus. Eling mati. Gak sido. Beda, Pak. Iya wis. Adis gak suwis gak usah pengkerengan, gak usah ngamuk-ngamuk BU. Saya hari apa kemarin? Ini hari apa? Ahad ya? Sabtu. Pagi itu mau kuliah subuh ke Gedangan. Saya dari Gresik. Bundaran GKB itu kan keluar itu nikung yang ada pos polisi ya. Itu dari atas kan jojok itu. Ada serut orang. Dipikir saya yang mepet padahal saya ini sudah minggir. Cuman dia nggak tahu ngantuk apa-apa. Akhirnya saya jalan tetap. Akhirnya nggak terima, dipepet depannya, swet, mandek Pak, berhenti. Ya, saya berhenti. Keluar, hitam-hitam. Ternyata mobilnya Polri terusannya. Stiker tapi Polri, mobilnya besar, hitam. Saya nggak tahu mobil apa itu. Ya semacam Fortuner atau apa. Swet. Wow, orang pakaian hitam-hitam, maskeran hitam. Saya buka kaca, ya, saya nggak banyak ngomong, saya cuma yang Assalamualaikum. Gak ngomong, saya nunggu dia ngomong, Pak. Saya cuma salam. Kalau ngomong ya saya nanti ngomong ya. Apa niat saya kalau dia ngomong? Saya minta maaf. Saya minta maaf Pak kalau saya salah. Ya. Walaupun seandainya tadi itu kan saya nggak sengaja terus dipotong, itu kan juga termasuk kesalahan. Kenapa? Saya kok dipotong setelah itu. Tapi ya udah orangnya nggak ngomong, habis gini-gini balik meneh, naik ke atas mobil. Mungkin roh aku jenggoten kopian ya kan. Ketane wong sakno iki rek. Melas mana? Melas mana ya. Tapi begitu saya buka kaca, Assalamualaikum. Nah itu kan. Wis gak ngomong deh, balik lagi. Ya. Akhirnya berangkat ya. Ternyata dia nggak pelan ya, apa nggak kenceng gitu loh, pelan ya. Saya selip, nggak delok buri, oh biasa ya, gak dikejar mana. Taubat berarti orang itu. Ya. Ya kadang-kadang
Syaitan itu di situasi seperti itu memanfaatkan kita. Kadang kita itu seandainya salah, itu gak gelem disalah no kadang-kadang. Minimal apa? Minimal yang mempertahankan diri. Direwangi apa? Ngeyel. Kalau kita seperti itu, Pak, gak usah ngeyel, Pak. Kita yang nyelondoi aja. Dimanapun. Nah itu kalau kita nggak ingat mati, Pak. Ya. Namanya harga diri ya. Pemenek wong Surabaya durung diomeli, tak omeli dhisik kon. Padahal dhek sing salah ya. Ngidik sikile wong ya. Padahal sing ditek nun sewu suku kula Tasik Kangge. Mumpung durung ngamuk diomeli dhisik sekel sembarangan. Salam dhewe. Padahal dia yang nginjek ya kan, tapi dia yang marah malah. Allah. Ya. Jadi begitu, boleh memplanning, mempersiapkan diri, terutama apa? Untuk kematian. Adapun untuk urusan-urusan dunia mubah. Kalau perintah untuk mempersiapkan akhirat wajib. Untuk planning dunia silakan, nggak masalah. Cuman bedanya planning itu ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka menengah. Yang tulul amal itu yang jangka panjang. Engko nek duitku nang bank wis 1 miliar, aku tak gawe istana. Ya. Apalagi sudah seperti ini planningnya. Sudah planningnya terlalu jauh, tapi juga caranya salah. Itu planning. Nggak boleh. Kalau amal soleh itu kalau bisa disegerakan. Engko nek aku wis duwe bojo, aku gawe jilbab. Saiki durung, Pak. Tapi dia planning pakai jilbabnya nanti kalau punya apa? Suami. Engko nek bojoku loro, aku tak ngapalno Quran. Kan? Kapan ngapalno wong kon gak wani ya? Itu planning yang nggak masuk akal gitu. Jadi ya jangan terlalu panjang angan-angan. Kalau mungkin hanya sekedar besok dalam hitungan hari mungkin ya. Tapi Nabi tidak menyebutkan secara spesifik di situ. Ya. Besok itu kan ada sehari, ada 2 hari, ada 3 hari, ada sebulan, ada 1 tahun. Jika kau berada di pagi hari, jangan kau bicarakan di sore hari. Di sore hari itu bisa jadi bukan sore hari saat itu. Bisa jadi besok atau lusa. Tapi orang yang takut itu lebih pendek ketakutannya. Jangankan besok, lusa, nanti aja ya sudah, wis urusan nanti. Kecuali kalau dia memang semua itu dipersiapkan, diprogramkan, diplanningkan untuk urusan akhirat. Segala persiapan untuk urusan akhirat sepanjang apapun boleh. Tulul amal dalam urusan akhirat gak apa-apa. Saya pengen nanti masuk surga bersama keluarga. Panjang angan-angan gak? Angan-angan yang baik. Angan-angan masuk apa? Surga. Cita-cita yang baik, cita-cita masuk surga. Nah itu dipersiapkan sekarang, boleh. Tapi kalau dunia itu yang bahaya. Lupa akhirnya seseorang. Kerjanya hanya mengumpulkan apa? Jikalau. Andai kata. Umpama. Apa meneh? Sekiranya. Ya. Kerjanya mengumpulkan jikalau, seandainya. Nah, itu yang bahaya. Tidak beramal tapi hanya tulul amal. Panjang angan. Baik. Ada satu lagi? Silakan. Iya, boleh, silakan. 3. Yang pertama, silakan. Iya, menuju ke masjid dengan kendaraan dan kendaraannya adalah pakai roda, maka nggak ada dalilnya ban muter.
Nabi menyebutkan apa? Al-masyu, berjalan kaki, alal aqdam. Alal aqdam apa? Di atas kaki. Berarti pakai apa? Pakai kaki. Jadi ini mercy sikil gitu loh. Jadi pakai kaki. Maaf, di zaman Nabi sudah ada kendaraan nggak? Ada. Ya, alal aqdam, di situ aqdamnya siapa? Kakinya siapa? Kakinya orangnya, bukan kakinya kuda, bukan kakinya unta. Di zaman Nabi sudah ada kendaraan, masih duduk ban apa? Unta, jaran, keledai. Tapi tetap di situ, di atas kakinya, bukan alal khimar, alal khail, enggak. Ar-rikab, enggak. Tetap kaki orangnya. Maka kendaraan tidak dihitung. Dan ingat, yang dihitung itu berangkatnya atau pulangnya. Halo? Berangkat apa pulang? Berangkat. Kalau pulang tidak dihitung. Makanya nek mulai sepeda motornya digawe gak apa-apa. Nek budal tuntunan. Kan gitu kan? Mulai gawean budal tunen. Makanya mobilmu ya ngono. Ya apa nek mobil? Ya paling tidak, maaf, minimal dihitung langkah kita mulai tempat parkir. Ono enggak? Makanya parkir sing nang di parkire. Nang Cengho ngawur. Ya, itu tetap pakai kaki. Ban gak dihitung, ban muter nggak ada. Karena sudah ada sejak dulu, kaki kuda sudah ada. Ya, tidak tergolong, tidak termasuk itu. Ya, baik. Jadi itu, makanya kalau kita berjalan kaki menuju masjid, ojo ngersulo, pahalanya gede itu. Satu langkah meraih pahala, satu langkah menghapus dosa. Menaikkan derajat, menghapus kesalahan. Yang kedua, berwudu dengan air hangat ketika dingin, apa juga mendapatkan keutamaan yang disebut di atas? iya. Justru keutamaan itu akan didapatkan apabila kondisi air itu tidak kita sukai. Ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi kan apa? Gak suka dingin, banyune digodhog. Ya. Berarti apa? Dia mencari kesenangan, bukan bersabar atas kesusahan. Yang mendapatkan pahala dan penghapusan dosa apa di situ? Bersabar atas kesusahan. Ketika apa? Kondisi dingin, kita tetap wudu. Kadang-kadang apa nek adem ini? Akhirnya apa? Ada bagian-bagian yang tidak kena air, nggak sempurna, malah nggak sah. Walaupun hanya sebesar kancing baju. Ada bagian anggota yang harus kena air wudhu, tapi nggak kena, nggak sah. Nabi suruh balik wudhu lagi. Makanya tetap disempurnakan. Apa maksudnya di sini? Yaitu dihidupkan sunnahnya. Apa sunnahnya? Pertama, melebihkan tempat-tempat yang dibasuh. Kalau itu siku, lebihkan sampai lengan. Itulah pendapat Abu Hurairah. Kalau sampai mata kaki, lebihkan sampai betis. Menyempurnakan wudhu, apalagi hidupkan sunnahnya, yaitu apa? Meniga-kalikan membasuh. Walaupun satu boleh, dua cukup, tiga afdol, empat israf, berlebihan. Termasuk berlebihan itu apa? Muncrate buan terbuka kan tuwos. Ya, masih banyu gak tuku rek. Ya ojo nemen-nemen.
Jadi itu diantara pengertian dari menghindari yang dibenci atau bersabar ketika dalam kondisi tidak disukai. Tetap dia sempurnakan. Gak hanya dingin loh, panas juga. Loh masa ada wudhu air panas? Ada. Ketika kita umroh, pas musim panas, tandonya di atas, hotelnya bukan bintang 5. Kalau bintang 5 kan bisa panas dingin. Diatur ya kan suhunya. Iki hotel bu gak bintang, apa bu? Ya. Nah itu biasanya panas Pak. Begitu dibuka nyos. Nah biasanya disiasati, ditampung dulu, dinepno dhisik, baru kalau sudah ada anget pakai wudhu. Nah langsung buka keran panas. Nah jingkat langsung. Nah biasanya orang itu lebih bisa bertahan dengan air apa? Dingin apa panas? Dingin daripada air panas. Tapi tetap. Atau bukan airnya yang masalah, wonge sing masalah. Awak yang greg masih yo banyu normal yo krasa apa? Adem, tetap harus disempurnakan wudhunya. Nggak ada alasan dia sakit kalau memang dia wajib berwudhu. Kecuali kalau dia sudah tidak wajib berwudhu karena alasan penyakitnya, sakitnya yang tidak boleh kena air, maka cukup bertayammum. Yang ketiga terakhir, membacakan surat Al-Mulk sebelum berdoa di makam orang tua, apakah dibolehkan? bid'ah. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, itu ada beberapa kriteria, beberapa segi yang dikritisi. Pertama, salah tempat. Salah tempat. Baca Quran bukan di kuburan. Kenapa? Menyelisih hadis. Buka Muslim nomor 952. Dari Anas. Silakan. Terus kok mati ya? Mati kabeh. Wis mati kabeh. Silakan. Sekali didik gak apa-apa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Apa katanya? Abu Tolha adalah orang Ansor terkaya di Madinah. Bukan. Keliru. 952 kan? 752. Wah. Menjadi kuburan. Di kuburan. Rumahmu jadi kuburan. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. Iya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Gak tahu mau Quran. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu tabiatnya apa? Sepi. Jadi kuburan itu sifatnya sepi, jangan diramaikan. Nah saiki gak baca Quran tok dirameino dengan baca Quran. Saiki apa ketempongan nang nggone kuburan. Ono enggak? Oke. Jadi jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumahmu harus rame, kuburan tetap biarkan dia apa? Sepi. Sepi. Jangan dibalik. Rumahmu sepi, kuburane rame. Sekarang yang mana yang terjadi? Sudah mulai rame kuburan. Omahe malah sepi. Nah, rumah kita harus rame. Kuburan itu sepi. Itu yang asli. Jangan dibalik. Nah, rumah kita harus ramai dengan apa? Lanjut. Sesungguhnya
setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti tukra'unaha suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya apa? Hidupkan, ramekan rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi baca Quran itu di mana? Di rumah, supaya makmur, ramai. Di mana? Di masjid. Kalau kuburan biarkan seperti asalnya. Apa asalnya kuburan? Sepi. Maka kalau baca Al-Quran di kuburan salah alamat. Itu. Yang kedua dikritisi, yaitu apa? Membacakan untuk orang yang mati. Al-Quran itu dibaca untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Apa hudal linnas? Itu manusia. Petunjuk bagi manusia. Manusia itu siapa? Bainal jasad waruh. Wong iku disenengi menungso iku nek bersatu jasad ambek ruwe. Itu manusia. Kalau terpisah jenenge mayyit. Apa Qur'ane dirubah? Hudalil mayyit. Kaplok malaikat kok ngerubah Qur'an. Hudalil nas, petunjuk buat manusia, bukan hudalil mayyit. Makanya nek wis mati gak perlu diwacana Quran. Sing diwacana Quran iku sing apa? Urip. Sing urip. Makanya bojomu sing betik lho wacana Quran rene ya, sampeyan ya kejine. Kene kupingmu tak wacana al-mu'awwidzat, trikul ya kan? Bacakan Quran buat yang hidup, petunjuk, penjelas, pembeda, syifa. Apa syifa? Penawar, penyembuh, itu Al-Quran. Maka yang dapat pahala, siapa yang dapat pahala dari bacaan itu? Pertama, orang yang membaca. Kedua, orang yang mendengar. Yang membaca pasti mendengar. Yang mendengar belum tentu, tapi luru-lurui oleh pahala. Yang membaca Iqra'ul Quran 771. Keutamaan surat Baqarah. Iya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia datang di hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan bagi para pembacanya. Apalagi pengamalnya. Karena berinteraksi dengan Al-Quran itu mulai dari paling basic apa? Qiraah, au tilawah. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah karena sebab membaca. Masih karo artine, gak apa-apa. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa kullu harfin asyron. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Masih karo artine. Kenapa? Mukjizat. Tapi sampai nek bocah komi oleh pahala enggak? Jangankan komi, baca hadis dia dapat pahala kalau dia apa? Memahami hadis itu. Ngerti, faham hadis itu. Oh, dapat ilmu, dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar membaca, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Apa iku rek? Mbo. Oleh pahala enggak?
Nggak dapat kok, nggak ngerti kok. Tapi beda dengan Al-Quran. Kalau kita baca, walaupun nggak tahu artinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Kan mau maca apa? Embo. Lho iku donga iku, embo. Sing penting aku maca. Dapat pahala enggak? Dapat. Jadi yang membaca dapat pahala, yang mendengar pun dapat pahala, tapi dengan syarat yang mendengar. Apa? 2 syaratnya. Apa kata Allah? Al-A'raf surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Fastami'u, rungokno, dengarkan. Jangan ditutup. Karena orang kafir itu la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kau mendengarkan Al-Quran. Itu orang kafir itu. Maka dia buat apa? Hiruk pikuk. Supaya gak ngrungokno Quran, sing dikencengni apa? Dangdute, keronconge, jese. Maka diciptakannya alat-alat musik dalam rangka apa? Supaya manusia tidak mendengarkan Al-Quran. Diciptakanlah apa? Hiruk pikuk. Kalau dulu kan bertepuk tangan dan bersiul-siul. Nah, jadi dengarkan. Setelah mendengarkan apa? Yang kedua, dan perhatikanlah dengan tenang. Wa ansitu, perhatikan. Maca-maca Quran ambek dolinan. Ana Quran diwaca HP ya. Atau apa di situ? Game. Supaya apa? Kalau kita 2 itu dilakukan, la'allakum turhamun, yaitu apa? Agar kamu mendapat rahmat. Quran itu rahmat. Rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka jangan salah, gagal paham bahwa Al-Quran itu bermanfaat bagi yang hidup. Siapa yang hidup? Yang membaca. Siapa yang hidup? Yang mendengarkan. Sing wong mati tidak bisa. Nah, salahnya yang kedua apa? Dianggap bahwa pahala bacaan Al-Quran ini bisa dikirim. Padahal nggak bisa. Transfer pahala itu nggak bisa kalau tidak ada dalilnya. Transfer pahala bisa kalau ada dalil. Apa? Pertama, pahala puasa bagi orang yang sudah mati, punya utang puasa, yang berpuasa adalah anaknya, maka puasanya pahalanya nyampe nggak? Ada dalilnya. Apalagi haji atau umroh, orang tuanya nadar niat haji, belum kesampaian mati, anaknya yang menghajikan dan umrohkan, maka pahalanya nyampe. Apalagi sedekah atas nama orang tua. Kenapa? Ada dalilnya. Kalau bacaan Al-Quran, mana dalilnya? Kalau ada yang bisa menunjukkan, alhamdulillah. Oh, itu langsung tak amal no. Kan kadang ada orang, ayo marilah Bapak Ibu kita baca surat Yasin yang pahalanya kita transfer atau kita sampaikan kepada bapak moyang kita yang sudah meninggal. Dan bacaan Al-Quran itu kan banyak kan? Apa? Mulai Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Bagi ahli kubur, dia itu akan mendapatkan apa? Doa. Itu yang benar. Maka mendoakan bukan kirim pahala. Kita doakan, silakan doakan. Dia butuh sekali doa kita. Apakah doanya nyampe? Nyampe. Enggak harus anaknya, siapapun boleh. Bahkan kalau kita ziarah kubur, kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi, nyampe enggak doanya kepada ahli kubur? Nyampe.
Berdoa bukan ngirim pahala. Mending kon ngirim duit nang aku. Ya. Nyampe enggak? Nyampe. Nyampe. Siap. Oh, saya kita. Ya, baik, saya pikir cukup ya, sampai segitu aja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.